Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai objek dan cara pengenaan pajak. Nah, yang harus kalian pahami atau untuk memudahkan kalian memahami soal yang dimaksud, tujuan soalnya apa, bagaimana cara mengerjakannya, yang pertama itu yang harus kalian pahami adalah inisial-inisial yang ada dalam perpajakan, dalam membayar pajak. Nah, di sini yang pertama kali yang kita bahas adalah bagaimana caranya menghitung PPh atau menghitung PKP ataupun PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, dan PKP adalah penghasilan kena pajak. Nah, inisial-inisial di sini yang ada di dalam tabel ini akan memudahkan kalian untuk mengetahui makna soal yang dimaksud. Nah, yang pertama di sini ada TK0. TK0 ini artinya apa? TK0 ini artinya WP yang belum menikah atau wajib pajak yang belum menikah dan belum mempunyai tanggungan. Nah, TK1 ini adalah WP yang belum menikah tetapi punya satu tanggungan. TK2 adalah wajib pajak yang belum menikah dan mempunyai dua tanggungan. TK3 ini adalah WP yang belum menikah serta mempunyai 3 orang tanggungan. Nah, kemudian K0 ini adalah inisial bagi WP yang sudah menikah tetapi belum memiliki tanggungan. K1 adalah sudah menikah dan mempunyai satu tanggungan. K2 adalah WP yang sudah menikah dan mempunyai 2 tanggungan. Begitu juga K3 adalah WP yang sudah menikah dan mempunyai 3 orang tanggungan. Nah, selanjutnya K10 ini adalah inisial bagi WP yang sudah menikah serta penghasilan istrinya digabung dengan penghasilan suami tanpa tanggungan. Nah, di sini artinya adalah WP di sini suami dan istrinya sama-sama bekerja dan sama-sama membayar pajak. Nah, selanjutnya KI1 ini artinya adalah WP yang sudah menikah dan penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami tetapi punya satu tanggungan. Nah, KI2 di sini adalah wajib pajak yang sudah menikah serta penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami dan memiliki 2 orang tanggungan. Begitu juga dengan KI3. Nah, besaran PTKP di sini maksudnya adalah ketika seorang wajib pajak belum menikah, contohnya yang TK0. Nah, besaran PTKP selama 1 tahun bagi WP yang belum menikah dan belum mempunyai tanggungan adalah sebesar 54 juta per tahun. Nah, dalam menghitung besarannya PTKP, WP diberikan tanggungan maksimal 3 orang. Nah, maksudnya seperti apa? Artinya yang 3 orang ini adalah tidak kena pajak. Nah, jadi setiap wajib pajak memiliki maksimal 3 orang yang diperbolehkan untuk menjadi tanggungan tidak kena pajak. Nah, 3 orang itu siapa aja? Jadi 3 orang itu adalah seorang saudara, bisa orang tua, anak, pokoknya memiliki garis keturunan yang sama. Nah, mana di sini yang boleh diperhitungkan dalam PTKP adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biayanya ditanggung oleh wajib pajak. Jadi, dalam PTKP yang ditanggung adalah maksimal 3 orang, bisa orang tua, anak kandung, anak angkat, berhak dapat PTKP maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. Yang penting adalah segaris keturunan. Nah, kemudian setiap penambahan satu tanggungan itu akan ditambahkan sebesar 4.500.000. Nah, yang perlu adalah setiap penambahan satu tanggungan maka akan ditambah sebesar 4.500.000. Contoh misalkan, besarannya PTKP bagi WP yang belum menikah dan belum mempunyai anak itu sebesar 54 juta. Nah, kemudian TK1 belum menikah. Nah, belum menikah ini tetapi dia mempunyai satu tanggungan. Contoh, dia menanggung orang tuanya. Nah, di sini karena sudah ada satu tanggungan maka ditambahkan lagi 4.500.000. 54 juta ditambah 4.500
Jadi besaran PTKP 1 tahunnya adalah 58.500.000. Nah, kemudian TK2 berarti tanggungannya ada 2, ditambahkan lagi 4.500.000 ditambah dengan 4.500.000, berarti 9 juta. Nah, tambah dengan 54 juta, 54 juta ditambah 9 juta, maka hasilnya adalah 63 juta. Begitu juga dengan TK3, berarti ada 3 orang tanggungan, berarti 4.500.000 kali 3. Setelah itu tambahkan dengan besaran PTKP 54 juta per tahun sampai ke bawah. Nah, lanjut, setelah kalian memahami inisial yang ada di dalam ini, yang harus kalian pahami adalah tarif pajaknya. Nah, di sini dalam tarif pajak sudah ada aturannya bahwa tarif pajak sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta, 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Di atas 500 juta, tarif pajaknya adalah 30%. Nah, dari tabel pertama dengan tabel kedua, inilah dasar kalian untuk mengerjakan setiap soal yang harus kalian pahami. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Aldi adalah seorang HRD di sebuah perusahaan. Setiap bulan ia mendapatkan gaji sebesar 12.400.000. Nah, kemudian ia sudah menikah dan belum memiliki anak. Nah, perhatikan di sini dia sudah menikah dan belum memiliki anak. Tetapi biaya jabatannya setiap tahun adalah sebesar 4 juta dan setiap tahun ia juga membayar iuran pensiun sebesar 1.800.000. Pertanyaannya, pajak terutang Aldi adalah, ini bisa kalian ralat ya, ini bukan Anita tapi Aldi. Nah, pajak terutang Aldi adalah, nah di sini yang ditanya adalah pajak terutang. Nah, yang harus kalian pahami untuk memudahkan bagaimana cara mengerjakan soalnya. Nah, di sini perhatikan maksud soalnya. Aldi sudah menikah. Nah, kalau menikah berarti masuk ke bukan TK lagi ya, tapi masuk ke K. K berapa? Di sini adalah belum memiliki anak. Tetapi di sini dia membayar biaya jabatan sebesar 4 juta. Setiap tahun ia juga membayar iuran pensiun. Kita langsung penyelesaian. Yang pertama diketahui adalah gaji per bulannya adalah sebesar 12.400.000. Nah, keterangannya adalah sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Biaya jabatannya sebesar 4 juta, dana pensiunnya yang harus dibayarkan setiap tahun adalah 1.800.000. Nah, di sini masuk ke kategori apa Kak Aldi? Dia sudah menikah, belum memiliki anak, tetapi dia mempunyai satu tanggungan. Siapa tanggungannya? Adalah istrinya. Istrinya adalah tanggungan dari Aldi. Karena istrinya tidak bekerja, maka tanggungannya adalah ke suaminya. Jadi Aldi adalah masuk kategori K1, yaitu menikah dan memiliki satu tanggungan. Setelah kita ketahui maksud soalnya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kali yang harus kalian pahami adalah berapa gaji per tahun Aldi. Nah, gaji per bulannya itu kan 12.400.000. Maka kita ketahui dulu berapa per tahunnya. 12.400 dikali 12 bulan, dapatlah 148.800.000. Nah, kemudian biaya jabatannya adalah 4 juta 1 tahunnya. Kemudian dikurang lagi ada iuran dana pensiun sebesar 1.800.000 per tahun. Maka gaji bersih Aldi per tahun adalah sebesar 143 juta. Nah, di sini dari mana dapatnya 58.500.000? Nah, 58.500.000 ini adalah masuk nilai PTKP dengan tanggungan satu istri, yaitu sebesar 58.500.000. Nah, ini 58.500.000 ini dapat dari tabel yang sudah kita bahas tadi. Nah, di situ kan Aldi
belum menikah dan belum memiliki anak. Karena Aldi belum memiliki anak, maka Aldi masuk ke, tapi Aldi sudah memiliki istri kan, sudah, jadi istri adalah tanggungan suami. Nah, maka dia masuk ke dalam kategori K0, yaitu menikah tidak ada tanggungan. K0 berapa besarannya di tabel, yaitu sebesar 58.500.000. Nah, tanggungan Aldi kan sebesar 54 juta per tahun. Nah, ditambah ada istri. Nah, istri, tambahan istri adalah setiap menambah satu orang yaitu 4.500.000. Nah, berarti nilai PTKP Aldi adalah sebesar 58.500.000 berdasarkan tabel. Jadi, penghasilan kena pajak Aldi 143 juta dikurang 58 juta. 143 juta ini adalah gaji bersih per tahunnya. Setelah kita cari gaji bersih per tahun dikurang nilai PTKP-nya sama dengan 84.500.000. Nah, setelah ketemu PTKP-nya, kemudian kita masukkan ke PKP atau penghasilan kena pajaknya. Nah, ini tadi juga ada di tabel besarannya. Nah, cara mengerjakannya, di tabel tadi kan sudah ada tarif pengenaan pajak, ada 5%, 15%. Nah, jadi di situ untuk memudahkan kalian mengerjakannya, bagaimana cara memasukkannya? Yang pertama yaitu kita lihat di sini. Hasilnya kan penghasilan kena pajaknya itu 84.500.000. Nah, kita masukkan ke tarif pajaknya. Dari tarif pajak inilah nanti ketemu berapa PPh terhutang Aldi yang harus dibayarkan per tahunnya. Yang pertama kali kita masukkan adalah tarif 5% dikali, kan tadi sudah dibahas bahwa tarif PPh-nya yaitu sampai dengan 50 juta maka 5% dapat tarifnya. Nah, kemudian 15% adalah 50 juta sampai dengan 250 juta. Nah, yang pertama kita bikin adalah 5% dikali 50 juta, maka hasilnya 2.500.000. Nah, kemudian di sini nilai PTKP-nya kan sebesar 84.500.000. Nah, di sini 50 juta ini kan belum memenuhi 84.500.000. Nah, kita masukkan lagi ke tarif 15% dikali berapa, dapat 34.500.000 ini. Kenapa hasilnya segitu? Karena 34.500.000 ini adalah selisih untuk memenuhi 84.500.000. Maka selisih dari 50 juta ini untuk memenuhi 84.500.000 adalah 34.500.000. Nah, totalnya ini harus sama. Nah, kita sendiri yang menyesuaikan supaya hasilnya balance sesuai dengan 84.500.000. Tarifnya adalah tarif kedua 15%. 15% dikali 34.500.000 sama dengan hasilnya 5.175.000. Nah, kemudian ini kita jumlahkan, kita tambahkan, maka PPh terhutang Aldi selama 1 tahun adalah sebesar 7.675.000 selama 1 tahun. Nah, kalau misalkan ditanya per bulan, maka yang harus kalian lakukan adalah 7.675.000 dibagi dengan 12. Maka dapatlah PPh terhutangnya per bulan. Contoh 2. Di sini dikatakan Tuan Budi memiliki penghasilan kena pajak senilai Rp 400 juta per tahun. Hitunglah pajak terhutang Tuan Budi. Nah, penyelesaian soal di sini yang harus kalian pahami adalah di sini sudah diketahui 400 juta per tahun. Jika diketahuinya itu hanya per bulan penghasilan kena pajaknya, maka kalian harus mencarinya per tahun. Karena di sini sudah disebutkan per tahun, kalian tidak perlu mencarinya lagi. Langsung saja, jika ditanya berapa pajak terhutang Tuan Budi, maka langsung saja kita cari menggunakan tabel. Di sini saya lampirkan lagi tabelnya supaya untuk memudahkan kalian.
Nah, di sini sudah diketahui penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 400 juta per tahun. Pertanyaannya adalah berapa pajak terhutangnya? Nah, di sini kita masukkan lagi. Sampai dengan 50 juta tarif pajaknya adalah 5%. Nah, pertama kali 5% ini kita lakukan, 5% dikali dengan 50 juta. Adalah sebesar 2.500.000. Nah, kemudian tarif 15% dikali 200 juta. 200 juta ini dari mana? 200 juta ini adalah selisih dari tarif 15%. 250 juta dikurangi dengan 50 juta. Dikurangi dengan 50 juta hasilnya adalah 200 juta. 15% dikali 200 juta hasilnya adalah 30 juta. Nah, kemudian ini penghasilan kena pajaknya kan 400 juta, Nah, jadi 200 juta ditambah 50 juta masih 250. Nah, 250 ini kan belum memenuhi 400. Nah, kita pakailah tarif selanjutnya. 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya adalah 25%. Nah, kalau kita kurangi 500 juta dikurang 250 juta, kita ambil selisihnya 250 juta di sini, maka hasilnya kan jadi berlebih, hasilnya berlebih tidak sampai dengan hasilnya lebih dari 400 juta per tahun. Nah, jadi supaya hasilnya sama karena kita pakai tarif 25%, maka berapa kekurangan yang harus kita tutupi dari 250 ini supaya dapat 400 juta, yaitu selisihnya adalah 150 juta. Nah, jadi kalian ini yang harus kalian pahami, kalian nggak perlu mengurangkan 500 juta dikurang 250 juta. Karena kalau selisihnya kita ambil dari sini 250, maka hasilnya lebih dari 400 juta. Nah, jadi langsung saja bagaimana caranya untuk menutup 400 juta? Berarti selisihnya dari ini adalah 150 juta. Nah, 25% dikali 150 juta hasilnya adalah 37.500.000. Jadi jumlah pajak yang harus dibayar Tuan Budi adalah sebesar 70 juta. Dari mana 70 juta, Bu? Hasil dari penjumlahan 2.500.000 ditambah 30 juta ditambah 37.500.000. Maka hasilnya pajak yang harus dibayar adalah 70 juta. Ini adalah dua contoh soal yang saya berikan. Kalian pahami pelan-pelan lalu kalian catat. Yang harus kalian pahami adalah tarif pajak dan beberapa isial yang harus kalian tahu untuk membaca maksud dari soal tersebut. Baik, sekian dari pembahasan soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.